Halo Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi Mams dengan saya, Dr. Haji di Opsinpedia. Jadi Mams, hari ini saya mau bahas kembali tentang buku KIA. Jadi ini buku KIA nih halaman 21 tentang tanda bahaya pada kehamilan. Jadi kita akan berbicara, Mams coba dengerin YouTube saya aja ini dan sambil dilihat apakah sebenarnya isi buku-buku KIA itu tadi. Oke, kita lihat ya Mams ya. Coba kita zoom. Kita zoom lagi. Oke, tanda bahaya pada kehamilan. Segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter, atau bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda di bawah ini. Apa aja itu Mams tanda-tandanya? Kita mulai dari arah jam 9. Nah, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Jadi Mams, kalau Mams merasakan gerakan janin yang berkurang, itu Mams harus segera kontrol. Mams harus segera ke rumah sakit atau periksakan ke kami untuk dilakukan USG. Nah, gerakan bayi itu yang normal berapa kali dok? Saya memakai rumus 6. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu 12 jam, minimal 6 kali gerakan. Minimal 6 kali gerakan Mams. Jadi kalau bayi itu dalam 12 jam ada 6 kali gerakan, itu aman Mams. Tidak ada masalah. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, minimal 6 kali gerakan. Begitu juga 6 sore sampai 6 paginya. Nah, itu berarti, oh tidak masalah, berarti gerakannya aman. Tapi, kalau bayi itu kok seharian ini, kok nggak bergerak ya, kenapa? Bisa dirangsang Mams dengan lagu. Mams puterin lagu, didengerin, Mams mengaji, atau nyanyi-nyanyi, atau yang terakhir Mams gerak-gerakin perutnya. Mams senggol-senggol ini biar bergerak, digoncang-goncang, nggak apa-apa Mams, itu tidak membuat janin itu stres. Mams goyang-goyangin, nanti dilihat, Mams rasakan, apakah bayi itu bergerak atau tidak. Nah, kalau tidak bergerak berarti ada sesuatu. Bisa karena ada lilitan, dia terlilit kencang sehingga dia tidak mau bergerak. Yang kedua, bisa karena air ketubannya yang sudah mulai habis sehingga gerakannya semakin terbatas. Oke, itu untuk gerakan. Nah, bagaimana tanda bahaya lainnya? Muntah terus-menerus, tidak mau makan. Nah, ini Mams biasanya pada kehamilan awal. Di usia 5 sampai 12 16 minggu masih, "Dok, saya susah makan. Dok, makanan saya masih tidak doyan ini itu. Dok, apa yang harus saya lakukan? Saya mual muntah berlebih." Sehari bisa 5 sampai 10 kali mual muntahnya, Dok. Saya harus bagaimana ini? Nah, ini Mams harus waspada. Berarti pada saat Mams mual muntah terus-menerus, yang terjadi adalah Mams dehidrasi. Mams akan kekurangan cairan. Nah, pesan saya apa? Monggo Mams, makan atau minum yang Mams pengenin. Apa saja, yang penting tidak makanan-makanan mentah. Apa saja, minum-minum. Tidak harus air putih, karena air putih kadang-kadang bikin hambar. Mams akan mual. Boleh yang ada rasanya. Silakan manis dulu, tidak apa-apa. Minum jus boleh, malah itu membuat bagus. Nah, tapi yang harus diwaspadai apabila tidak bisa kemasukan apa-apa. Nah, ini titip pola pikir Mams, berpikirlah positif bahwa yang Mams makan, bahwa Mams minum itu untuk bayinya dan untuk Mams sendiri supaya tidak dehidrasi dan tensinya turun. Jadi pada saat Mams datang ke saya biasanya, "Loh, tensinya kok turun ini Mbak? Ada apa? Susah makan? Minumnya susah?" "Iya dok, saya muntah terus." Nah, ini yang harus kita obati, ini yang harus kita cari penyebabnya. Nanti saya kasih obat, tapi Mams janji harus nyemil dan makan itu tadi. Yang ketiga, demam yang tinggi. Ya, Mams mengalami demam. Karena apa? Karena yang pertama bisa karena dehidrasi. Mams tidak mau makan tadi, badan menjadi dehidrasi, kurang cairan, akibatnya badan tadi menjadi demam, suhu meningkat. Nah, ini harus dihindari. Ini bukan karena penyakit, tapi karena tubuh yang mengalami dehidrasi. Bagaimana kalau demam tadi karena penyakit? Kita akan cari. Penyakitnya karena apa? Mams batuk pilek, Mams ada penyakit ISPA, atau ada penyakit-penyakit lainnya yang menyertai Mams dalam kehamilan itu. Segera periksakan supaya kami bisa mendiagnosisnya untuk mengobati demamnya penyebabnya apa. Kaki bengkak, tangan, wajah, atau sakit kepala, bahkan sampai kejang. Nah, ini akibat apa? Akibat preeklamsia, tensi yang tinggi,
keracunan kehamilan. Tadi saya baru dapat pasien dengan tensi 230, 240, diulang masih 220. Nah, ini tentu tensi yang sangat tinggi. Tapi si ibu masih bilang, saya masih baik-baik saja dok, saya tidak merasakan pusing itu, saya tidak merasakan apa-apa. Itulah yang dinamakan kompensasi dari hipertensinya. Tapi itu sudah bahaya mams, itu sudah harus perawatan. Harus memakai obatan hipertensi, turunkan tensinya supaya tidak terjadi kejang atau kematian dalam kandungannya tadi itu. Waspada mams terhadap tensi yang tinggi. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya dan ada perdarahan pada hamil muda. Saya bahas dulu perdarahannya. Perdarahan pada hamil muda tidak boleh ditolerir. Perdarahan pada hamil muda harus diwaspadai. Jadi perdarahan tadi pada saat usia 5-20 minggu termasuk ancaman keguguran. Jadi ancaman keguguran tadi harus diobati, diberikan penguat, diberikan anti perdarahan, dilihat penyebabnya apa perdarahan tadi. Ada sesuatu pada janinnya, janinnya tidak berkembang, janinnya ada plasenta yang menutupi atau ada luka di rahimnya tadi tersebut. Harus dicari perdarahannya dari mana sehingga tidak mengakibatkan keguguran. Jadi hati-hati mams pada perdarahan di kehamilan muda kurang dari 20 minggu itu adalah ancaman keguguran. Yang terakhir yang waspada adalah air ketuban keluar sebelum waktunya. Air ketuban yang keluar sebelum waktunya ini dinamakan ketuban pecah dini. Ini juga tidak boleh mams. Apa penyebabnya? Infeksi mams, bakteri, keputihan yang terlalu banyak, keputihan yang sampai berwarna hijau, menyebabkan infeksi bakteri, menyebabkan ketuban pecah. Yang kedua, kontraksi yang berlebihan. Mams terlalu capek, stres, dan pikiran, mengakibatkan perut tadi merasakan kontraksi. Nah, hal ini yang akan menyebabkan air ketuban tadi bisa pecah sebelum waktunya. Kapan harusnya ketuban itu pecah? Pada saat menjelang lahiran, itu harusnya ketuban itu baru pecah. Atau nanti mau pada saat pembukaan itu tadi. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Kita lihat bagian bawahnya. Kita coba turutkan. Nah, masalah lain pada masa kehamilan, diantaranya tadi demam menggigil sampai berkeringat. Apabila mams di daerah endemi malaria, tentu bermasalah. Kemudian batuk lama, lebih dari 2 minggu. Ini kita kemarin khawatirkan, COVID ini. Mams yang terkena COVID banyak sekali, dan kondisi-kondisinya tentu akan menurun. Nah, ini harus diwaspadai. Diare berulang, pastikan mams menjaga pola makan tadi. Jangan yang pedas-pedas, jangan beralkohol ataupun bersoda tadi, itu yang menghambat atau membuat rangsangan pada usus mams tadi. Kemudian jantung yang berdebar-debar, deg-degan yang berlebih, ini juga tidak baik. Karena apa? Cari penyebabnya. Sulit tidur dan cemas berlebihan, mams hati-hati. Pesan saya tadi apa pada saat kehamilan? Happy, bahagialah saat hamil, sehingga tidak menjadi sulit tidur. Nah, ini tadi terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Ini menjadi masalah pada kehamilan tadi itu. Ya, saya rasa itu mams untuk halaman 21 di buku KIA. Mams harus tahu, didengerin ya YouTube-nya, dilihat. Nah, dipahami sambil buka-buka buku KIA-nya sambil belajar. Buat menyenangkan mams semua, supaya mams terhindar dari masalah-masalah pada kehamilan ini. Ya, saya rasa itu mams. Semangat terus untuk kehamilannya. Sehat selalu. Happy pregnancy and smart baby mams. Dah. Assalamualaikum.